Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita diberikan kesempatan, kita masih diberikan nikmat kesempatan bisa menuntut ilmu, kita bisa diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu hadis. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang zalim menuju zaman yang sekarang ini, menuju zaman yang terang benderang. Kemudian kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat muslim yang ada di dunia hingga akhir zaman. Baik teman-teman, bertemu kembali bersama saya Wahyu Mentari Ningsih. Kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, masih tentang seputar hadis. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ilmu, mempelajari materi yang sangat penting sekali di dalam ilmu hadis. Bahkan saking pentingnya jenis hadis tersebut dibuat menjadi materi khusus gitu. Apa itu? Yaitu kita akan mempelajari yang dinamakan hadis maudhu. Mengapa kita penting untuk mempelajari ilmu tersebut? Tentu sangat penting sekali, karena kita dengan mempelajari hadis-hadis maudhu, kita akan mengetahui mana hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW atau hadis yang bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengertian hadis maudhu. Apa itu hadis maudhu? Secara bahasa, maudhu artinya sesuatu yang diletakkan atau sesuatu yang diada-adakan. Lalu secara bahasa, hadis maudhu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi itu tidak benar-benar dari Rasulullah SAW, atau bisa juga secara rincinya, secara jelasnya kita memahami bahwa hadis maudhu itu adalah suatu hadis yang diada-adakan atau suatu hadis yang dibuat-buat dan seolah-olah itu berasal dari Rasulullah SAW, padahal hadis tersebut tidak berasal dari Rasulullah SAW. Atau secara jelasnya, secara sederhananya kita tahu bahwa hadis maudhu itu adalah hadis yang palsu, bukan lagi hadis yang dhaif, bukan lagi lemah, bukan lagi pada tahapan lemah, akan tetapi hadis tersebut sudah menyentuh ke batas palsu. Hadis tersebut bohong gitu. Hadis palsu, hadis bohong gitu. Perlu kita pahami teman-teman bahwasanya hadis maudhu itu bukan hadis. Kalau dari pengertian hadis sebelumnya kita sudah tahu bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan maupun pengakuan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hadis maudhu ini adalah sama sekali bukan perkataan Rasulullah, bukan juga perbuatan Rasulullah, bukan juga pengakuan Rasulullah SAW, tapi ini adalah perkataan orang lain gitu. Tapi hadis ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh orang lain, dan ini semuanya berbohong seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabatnya bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berdusta atas namaku maka sesungguhnya dia sedang membangun rumah di neraka. Saking hati-hatinya, bahwa saking hati-hatinya takut ada hadis-hadis yang bohong gitu, maka di situ para sahabat dan para ulama-ulama hadis itu sangat hati-hati dengan hadis yang mereka teliti gitu, karena sudah ada sabda Rasulullah SAW yang memperingati gitu, memperingati bahwa barang siapa yang berdusta, berbohong atas nama beliau, itu telah dengan sengaja membangun rumah di neraka gitu. Makanya para sahabat dan para ulama itu sangat hati-hati sekali ketika mereka sedang meneliti hadis. Mereka sangat hati-hati apakah hadis tersebut sahih atau hadis tersebut adalah hadis yang maudhu gitu. Kapan munculnya hadis maudhu ini? Kita harus paham teman-teman bahwasanya hadis maudhu ini juga ada sejarahnya.
pada masa Rasulullah SAW masih hidup, hadis maudhu' itu tidak berkembang karena masih ada Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat ketika mendengarkan hadis disampaikan, mereka masih bisa bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu kapan mulai berkembangnya hadis maudhu' ini? Hadis maudhu' itu berkembang mulai dari ketika Rasulullah SAW telah wafat. Nah, ketika beliau telah wafat di sana, mulailah muncul hadis-hadis maudhu', muncul perkataan-perkataan yang salah yang mereka bilang itu adalah hadis dari Rasulullah SAW, akan tetapi ternyata itu adalah sebuah hadis yang maudhu'. Dan kejadian ini biasanya terjadi karena konflik politik di antara mereka. Mungkin ketika ada orang zalim di dalam konflik tersebut, mereka akan mengada-ngadakan hadis gitu. Mereka mengatakan bahwa saya pernah mendengar Rasulullah SAW begini-begini, hanya untuk memenuhi keuntungan mereka, baik itu keuntungan pribadi maupun keuntungan suatu kelompok. Maka dari peristiwa tersebut muncullah ide para ulama untuk mengembangkan ilmu sanad, ada juga ilmu rijal hadis, ada juga ilmu jar wa ta'dil, gunanya untuk meneliti setiap hadis-hadis yang sudah dikembangkan di masyarakat. Lalu apa faktor-faktor yang mendorong atau yang membuat munculnya hadis-hadis maudhu' tersebut? Berikut ada beberapa penjelasan tentang faktor-faktor munculnya hadis maudhu'. Yang pertama yaitu kepentingan politik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya salah satu faktor munculnya hadis maudhu' adalah kepentingan politik. Jadi pada konflik politik tersebut, ketika mereka tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka mengada-ngadakan hadis tersebut. Gunanya yaitu untuk mendukung pemimpin yang mereka inginkan, untuk mendukung kelompok yang mereka inginkan jadi pemimpin gitu. Maka dari situ mereka mengada-ngadakan hadis gitu demi kepentingan politik. Kemudian yang kedua adalah fanatisme mazhab. Jadi teman-teman, di Arabia pada saat itu banyak sekali mazhab. Maka mereka itu berebut agar mazhab mereka lebih dipandang gitu. Maka dari itu mereka mengada-ngadakan hadis agar mereka bisa mengangkat mazhab mereka gitu. Mereka mengada-ngadakan hadis untuk membuat mazhab yang mereka anut itu lebih terpandang. Ya memang sudah dasarnya sifat manusia memiliki keinginan agar diri mereka lebih dipandang di antara manusia, maka mereka mengambil jalan sesat dengan mengada-ngadakan hadis Rasulullah SAW, yaitu karena kepentingan sekelompok mazhab. Kemudian ada juga yang berniat karena baik, bukan cuma karena ingin mendukung satu kelompok, tapi ada juga yang berniat karena ingin mendorong suatu kebaikan. Jadi mereka mengada-ngadakan hadis tersebut gitu. Jadi mereka mengada-ngadakan hadis dengan niat untuk mendorong orang-orang menuju kebaikan. Padahal Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan bahwasanya barang siapa yang berdusta atas nama beliau, maka dia telah dengan sengaja membangun rumah di neraka. Nah, meskipun hadis yang mereka keluarkan itu adalah suatu hadis yang baik tujuannya, tetapi ini tetap tidak boleh karena Rasulullah SAW juga sudah bersabda bahwa berdusta atas nama beliau itu nggak boleh gitu. Jadi salah satu faktor dari munculnya hadis maudhu' juga ada yang karena kebaikan. Kemudian yang keempat ada juga karena ingin menuntut keuntungan dunia. Jadi karena mereka ingin dagangan mereka laku gitu, karena mereka ingin usaha mereka lancar, mereka mengada-ngadakan hadis gitu untuk keuntungan duniawi mereka. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada permusuhan Islam, karena permusuhan Islam. Jadi mereka mengada-ngadakan hadis atau mereka membuat hadis palsu untuk merusak umat Islam dari dalam gitu. Makanya mereka mengada-ngadakan pada dasarnya mereka membenci Islam. Maka dengan cara menciptakan hadis palsu, mereka berniat untuk merusak agama Islam dari dalam dan memecah belah umat Islam. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan tentang hadis maudhu' dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan teman-teman dan juga bisa menjadi pengetahuan untuk saya sendiri, kemudian bisa menjadi pahala jariah untuk saya sendiri. Dan semoga dengan adanya materi-materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai hari ini bisa menjadi pembak untuk kita untuk semakin rajin dalam belajar menuntut ilmu, terutama itu adalah ilmu. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Sekian.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.